Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NIM 1807164 dari kelas 3C PGSD. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dari hasil perkuliahan saya selama 1 semester. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan tentang analisa aspek positif, negatif, dan SWOT. Yang pertama ada analisa aspek positif dan negatif. Saya mempunyai ide bisnis satu, yaitu jagung pakan merpati. Dalam ide bisnis ini ada aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya yaitu saya mampu mengilo dan mengepak jagung pakan merpati. Terus yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan di sini yaitu ketersediaan jagung pakan merpati. Jadi yang ketiga ada mudah tinggal telepon. Jadi apabila saya kehabisan stok atau barang, saya tinggal telepon saja ke Jawa. Nanti secepatnya dari Jawa akan dikirimkan ke Cikalong. Terus yang kedua ada aspek negatif, yaitu tidak habis dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu hanya habis 1 bungkus sampai 3 bungkus saja. Jadi dalam 1 bulan bisa habis itu sekitar 25 sampai 35 bungkus saja. Terus total aspek positif 3, total aspek negatif 1. Jadi total di sini yaitu bahwa bahwa ide bisnis saya ini dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya ide bisnis 2. Dalam ide bisnis 2 saya tidak ada ide bisnis 2. Jadi ide bisnis saya hanya satu, yaitu tentang jagung pakan merpati. Terus yang selanjutnya ada analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Kondisi internal pengusaha, faktor dari dalam diri pengusaha. Yang pertama kekuatan, ingin punya uang sendiri. Yang kedua ingin membantu orang tua. Yang ketiga suka tantangan. Yang keempat suka berjualan. Jadi totalnya ada 4 kekuatan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu suka pusing kalau menghitung uang. Jadi suka pusing kalau menghitung, misalnya ada yang 2 ribuan, 5 ribuan, sampai receh dari uang koin 1000 sampai 500-an. Jadi suka pusing seperti itu. Jadi totalnya ada 1. Terus ada peluang di sini yaitu banyak orang yang membeli dan dekat. Jadi total peluangnya ada 2. Terus tantangannya yaitu ada 1, yaitu ada pesaing. Jadi totalnya 1. Jadi dapat dihitung dari total jumlah S, yaitu jumlah strength ada 4, jumlah weakness ada 1, jadi 4 dikurangi 1 yaitu 3. Terus jumlah opportunity ada 2, jumlah threat ada 1, jadi 2 dikurangi 1 ada 1, jadi 3 ditambah 1 hasil dari selisih S dikurangi W, terus selisih O dikurangi T ada 4. Jadi dari perhitungan di atas, ide bisnisku berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah strategi agresif. Bisnis yang saya miliki mendukung strategi agresif atau bisa dilaksanakan atau jemput bola di lapangan. Yang selanjutnya ada analisa pesaing, yaitu nama pesaing A dan pesaing B. Pesaing A memiliki kekurangan, yaitu jaraknya jauh, ukuran jagung besar. Terus cara mengatasi persaingan tetap stay dengan ukuran jagung. Terus pesaing B kelebihannya yaitu murah, terus ukuran jagung. Kekurangannya ukuran jagungnya besar. Jadi cara mengatasi persaingannya yaitu membeli kualitas jagung yang sama untuk menyamakan harga. Terus tetap stay dengan ukuran jagung. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan poin B, yaitu tentang analisis keunggulan produk dan slogan.
Nama Puji Rahayu, nama usaha Kristal Super Merpati, jenis usaha pakan hewan. Deskripsi produk yaitu yang satu, produk yang dijual, saya ingin menjual jagung pakan merpati. Yang kedua, manfaat produk. Satu, menyediakan kebutuhan peternak merpati atau yang hobi merpati. Yang kedua, membuat merpati tidak lapar. Terus bahan baku yang digunakan yaitu adalah jagung. Yang keempat, keunikan dan keunggulan produk. Yang pertama, jagungnya berkualitas. Kedua, berlogo. Yang ketiga, dekat. Yang kelima, ada informasi tambahan lain tentang produk, yaitu dijual hanya di kampung. Yang selanjutnya, poin C, tentang analisa STV dan produk differentiation. STV yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Satu, segmentasi adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Yang pertama, geografi. Negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Desa Mandala Jaya. Yang kedua, ada demografi, yaitu jenis kelamin laki-laki, usia remaja, dewasa, anak-anak, tingkat pendapatan kurang dari 3 juta, tingkat pendidikan SMA, SMP, SD, agama Islam. Terus psikografi yaitu kaum, semua generasi, gaya hidup, memiliki gaya hidup yang sederhana. Terus nilai-nilai yang dianut yaitu nilai sosial. Terus ada kepribadian, yaitu kepribadiannya suka kegiatan outdoor. Terus yang kedua ada targeting, yaitu penargetan, adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu, mengetahui mana yang cocok atau ditawari produk kita. Jadi yang targeting sama seperti yang tadi. Negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Desa Mandala Jaya, jenis kelamin laki-laki, usia remaja, dewasa, anak, tingkat pendapatan kurang dari 3 juta, agama Islam. Terus kaum semua generasi, gaya hidup sederhana, nilai-nilai yang dianut adalah nilai sosial. Terus kepribadian, suka kegiatan outdoor karena suka mentandingkan si merpati itu di lapangan yang disebut dengan kalang kalau di daerah sini. Terus yang ketiga ada positioning, adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Yang pertama, positioning, penempatan. Satu, produk komoditi, yaitu produk yang digunakan sehari-hari. Yang kedua ada tagline atau slogan, pakan merpati jagung kristal super. Terus produk differentiation atau perbedaan produk. Apa keunggulan produk atau jasamu? Apa saja produk atau jasa yang kamu jual? Sebutkan dan jelaskan. Yaitu pakan merpati. Pakan merpati jagungnya yang berukuran kecil. Yang kedua, adakah produk atau jasa lain yang sama dengan dengan produk atau jasamu? Sebutkan dan jelaskan. Ada dua. Yang pertama, satu di kampung di dekat jalan raya, dan yang kedua ada di pasar yang jaraknya jauh dari sini. Terus apa yang membedakan produk jasamu dengan produk sejenis lainnya? Yang pertama, desain. Yang kedua, tempatnya dekat. Yang ketiga, tempat offline. Dan yang keempat, ukuran jagungnya kecil. Yang kelima, berlogo. Terus yang keenam, bisa per kilo. Yang ketujuh, berkualitas. Yang selanjutnya, apa keunikan atau keunggulan produk atau jasamu yang dapat menarik hati konsumen? Yang pertama, berlogo lucu. Yang kedua, ukuran jagung kecil.
rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan produk jasamu dapat dilihat oleh konsumen. Yang pertama, menjual di sosmed, upload foto di Facebook. Terus yang kedua, berjualan di tempat merpati bertanding untuk dapat diketahui orang banyak, tidak sekampung saja. Yang selanjutnya ada poin D, yaitu analisa konsumen. Kriteria kelompok yang dipilih, alasan memilih kelompok tersebut. Yang pertama, jenis kelamin, yaitu ada laki-laki atau perempuan. Yang dipilih adalah laki-laki karena produk yang saya jual merupakan hobi laki-laki. Terus yang kedua, usia, bayi, balita, remaja, dewasa, manula, atau anak. Jadi yang saya pilih yaitu remaja, dewasa, anak. Alasan memilih kelompok tersebut, hobi remaja, dewasa, dan anak-anak. Terus tingkat pendapatan, atas, menengah, bawah. Yang saya pilih yaitu C, 3 juta karena harganya 12.000 per kilo. Terus tempat tinggal, A, pedesaan, B, perkotaan. Yang saya pilih adalah pedesaan. Alasannya karena saya tinggal di pedesaan yang banyak memelihara merpati. Terus kriteria lain yaitu pekerjaan, ada PNS, pegawai swasta, terus mahasiswa, terus pelajar. Saya memilih pegawai swasta dan pelajar karena mereka memiliki merpati dengan hobi yang sama. Selanjutnya ada slogan yang saya pilih, yaitu pakan merpati, jagung kristal super. Yang selanjutnya ada poin E, yaitu analisis produksi dan proyeksi keuangan. Bagaimana rancangan produksimu? Apa produk yang akan dibuat dan dijual? Yaitu pakan merpati. Alat apa saja yang kamu butuhkan untuk menjalankan usahamu? Yang pertama, alat yang digunakan ada timbangan, gelas plastik, nampan. Jumlah unit yang dibutuhkan, timbangan 1, gelas plastik 1, nampan 1. Sudah dimiliki atau belum? Belum dimiliki timbangan. Terus yang sudah adalah gelas plastik. Yang kedua yang sudah dimiliki adalah nampan. Terus biayanya yang belum dimiliki yaitu 135.000. Total 135.000. Yang selanjutnya, biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha yaitu proyeksi keuangan, yaitu biaya 1, biaya bahan baku dan produksi awal, keterangan jagung dan plastik, biaya 232.000. Terus logo, keterangan 250 logo, biaya 25.000. Total 257.000. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan A dan biaya lainnya B adalah 392.000, yaitu 135.000 ditambah 257.000. Yang selanjutnya ada alur produksi. Bagaimana alur aktivitas produksimu? Tahap 1, membeli bahan baku yaitu jagung, terus membeli plastik. Yang kedua, tahap 2, membersihkan jagung dengan nampan. Tahap 3, memasukkan jagung ke dalam plastik. Tahap 4, dikilo. Tahap 5, diberi logo. Dan tahap akhir siap dijual. Dan tahap akhir diikat. Sesudah itu siap dijual. Poin selanjutnya ada poin F, yaitu strategi penetapan harga. Biaya produksi. Biaya produksi yang pertama ada bahan baku, jumlah 1 karung, harga 225.000, total 225.000. Di sini saya tidak memiliki jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena saya belum memiliki tenaga kerja karena masih tahap awal dalam merancang usaha saya atau menjalankan usaha saya. Terus biaya produksi bahan, biaya pendukung yaitu label,
250 biji seharga 25.000 dan plastik 100 biji seharga 7.000, total 32.000. Yang selanjutnya, harga pokok produksi HPP per unit. Biaya produksi, total biaya bahan baku langsung 225.000. Biaya tenaga kerja langsung tidak memiliki. Terus biaya pendukung 32.000. Total biaya produksi yaitu 257.000. Terus jumlah produk yang dihasilkan 25 bungkus. HPP per unit 10.280 perak. Berapa keuntungan kotor omset produkmu? Item harga jual 10.280. HPP per unit 12.000. Keuntungan kotor per unit yaitu ada 1.720. Perkiraan biaya operasional. Jadi saya tidak memiliki biaya operasional karena tidak menggunakan media sosmed seperti itu, jadi cukup di kampung saja. Terus perhitungan untuk menutup biaya operasional titik impas unit 0 per 1.720.000 yaitu 0. Dengan biaya operasional sebesar 0 per bulan, maka harus menjual sebanyak 0 untuk menutup biaya operasional. Terus perhitungan balik modal 257.000 dibagi 1.720 dengan modal 257.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 149 unit. Yang selanjutnya ada poin G, yaitu tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran marketing yaitu produk atau jasa yang saya jual yaitu pakan merpati, jagung pakan merpati per kilo. Harga untuk 1 kilo harga 12.000. Tempat distribusi yaitu di rumah, jadi konsumen datang ke rumah untuk membeli. Terus promosi, untuk saat ini saya tidak berpromosi di media sosial karena ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, seperti di kampung orang lain pun sama ada yang berjualan, jadi otomatis mereka memilih jarak yang lebih dekat dengan harga yang tidak cukup jauh. Terus ada menghitung biaya marketing. Jadi dalam menghitung biaya marketing saya tidak menggunakan promosi di sosmed karena akan menambah total biaya, dikarenakan modal yang saya rintis yaitu baru pertama kali dan untuk meminimalisir pengeluaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan tabel penjualan yang dilaksanakan dari tanggal 26 November sampai 9 Desember, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jumlah stok 25, terjual 2, pemasukan 24.000, terjual 2. Jumat 27 November 2020 jumlah stok tersedia 23. Jumlah barang yang terjual 1, pemasukan 12.000. Terus Sabtu 28 November 2020 jumlah stok tersedia 22, jumlah barang yang terjual 2, pemasukan 24.000, terjual 2. Minggu 29 November 2020 jumlah stok 20, terjual 2, pemasukan 24.000. Senin 30 November 2020 jumlah stok tersedia 18, yang terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Selasa 1 Desember 2020 jumlah stok tersedia 17, terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Terus Rabu 2 Desember 2020 jumlah stok tersedia 16, terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Kamis 3 Desember 2020 jumlah stok 15, terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Jumat 4 Desember 2020 jumlah stok 14, terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Sabtu 5 Desember 2020 jumlah stok 13, terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Minggu 6 Desember 2020 jumlah stok 12, terjual 2, pemasukan 24.000, terjual 2. Senin 7 Desember 2020 jumlah stok 10,
terjual 2, pemasukan 24.000. Terjual 2 Senin, Selasa 8 Desember 2020, jumlah stok 8, terjual 1, pemasukan 12.000, terjual 1. Rabu 9 Desember 2020, jumlah stok 7, terjual 1, jumlah pemasukan 12.000, keterangan terjual 1, sisa 6. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesan dan pesan setelah saya belajar mata kuliah ini. Kesannya yaitu yang pertama, alhamdulillah saya dapat memiliki pengetahuan tambahan tentang bagaimana berwirausaha dan bagaimana bersaing yang sehat. Yang selanjutnya yaitu pesan dari mata kuliah ini yaitu jangan takut untuk mencoba sebelum kita mencobanya. Tetap berusaha, semangat mencari kesempatan dalam peluang. Mungkin dicukupkan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.